Halo guys, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin bahas soal CPNS 2023, khususnya adalah soal HOTS di TWK. Kemarin aku udah upload untuk yang 20 soal di CPNS. Nah, sekarang kita belajar TWK ya guys ya. Dan aku ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena aku bakal sering upload konten CPNS. Nah, selain itu juga boleh nih teman-teman bantu like, komen, dan juga share ke teman-teman pejuang NIP. Oke, semangat guys. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelumnya kalau misalkan kamu mau kerjain sendiri dulu boleh ya. Nanti tinggal pause-pause dulu aja videonya, baru nanti dengerin penjelasan aku. Oke, yuk kita simak. Guys, langsung aja ya kita bahas. Di sini ada 10 soal TWK CPNS dan ini tuh full nalar. Berasa kayak soal-soal TKP juga sih guys ya. Dan ini untuk nasionalisme, bela negara, pilar negara, bahasa negara, dan integritas. Untuk video-video sebelumnya yang bahas soal CPNS, teman-teman bisa cek di description box aku ya. Aku udah simpen link-linknya. Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum tahu persiapan di mana, bisa nih lewat jagotes.id ini untuk persiapan CPNS dan PPPK guys. Di sini harganya itu murah banget, mulai dari 79.000 aja. Ada juga paket yang platinum 119.000 ya. Ada juga untuk yang PPPK nih ya, jadi nggak hanya untuk yang CPNS. Nah, aku tuh ngajar malam ini banget guys untuk bahasa negara tanggal 21 ya jam 7 malam. Jadi nanti bisa update ke premium dan nanti ikut kelas aku di tanggal 21, 25, dan tanggal 4. Nanti juga ada yang lainnya ya untuk TIU dan TKP. Nah, bisa juga teman-teman pakai kode RETA. Biar apa? Biar dapat diskon 10.000 guys. Lumayan banget dong. Awalnya kan tadi 79 ya, jadi 70.000 ya. Oke, itu dia infonya. Dan kenalan dulu kali ya. Aku tuh adalah pokoknya tutor yang ada di ranah edukasi. Jadi untuk UTBK, CPNS, BUMN, aku sering banget ngajar guys. Buat yang belum tahu aku di Instagram dan juga di TikTok, boleh banget nih di follow ya di @rata_pramesti. Oke guys, ini kisi-kisi untuk yang TWK guys ya. Untuk TWK itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Nah, ini yang aku rekomendasikan untuk dipelajari. Untuk nasionalisme, ini ya, pahami 4 istilah. Untuk integritas juga pahami nilai-nilai integritas itu apa aja. Untuk bela negara harus tahu fungsi dan tujuannya apa. Untuk pilar negara ini ya, 4 pilarnya Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perbanyak membaca mengenai 4 hal tersebut. Dan untuk bahasa negara, ini ya, untuk IYD 5 di-download, kalimat utama, fakta opini, pola kalimat, kalimat efektif, dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Rombongan kendaraan sebuah organisasi keagamaan dari luar daerah ketika hendak berziarah mengalami kecelakaan. Nah, oke, ada kecelakaan nih guys ya. Jika Anda dan warga sekitar menjumpai peristiwa kecelakaan tersebut, Anda bukan anggota. Nah, apa tindakan yang dilakukan? Kita harus mikir guys, berarti ini tuh berhubungan sama pilar negara ya, di Pancasila. Berarti kan kita nggak boleh ngebeda-bedain dong, walaupun kita bukan anggota keagamaan tersebut. Jadi ini tuh ada di sila pertama, terus sila kedua juga ya. Nggak boleh membeda-bedakan. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Membiarkannya supaya tidak disangka sebagai pelaku, enggak ya. Ini malah jadi apatis. Merekam, nah ini merekam juga nggak boleh guys. Menanyakan terlebih dahulu. Nah ini lama guys, padahal kan ini udah kecelakaan ya. Jadi langsung aja kita bantu. Menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang. Karena ini juga ya, bagian dari unsur kemanusiaan kita. Memberitahukan kepada petugas kesehatan. Nah, ini sebenarnya bisa juga guys, tapi yang paling tepat itu yang D, oke? Nah, ini ya untuk 45 butir pengapalan Pancasila. Itu tuh tadi masuknya ke yang ini ya, eh, memperlakukan manusia juga bisa, kesamaan derajat hak dan kewajiban walaupun beda kelompok ya. Terus ini juga tadi berhubungan sama agama gitu guys. Lanjut nomor 2. Keterbatasan akses internet untuk para siswa belajar dari rumah selama pandemi telah mendorong seluruh lapisan masyarakat membantu ketersediaan jaringan internet. Hal ini bertujuan agar penyediaan jaringan internet memenuhi tujuan pembelajaran. Langkah tepat penyalahgunaan akses tersebut adalah akses internet adalah langkah yang tepatnya guys. Ini kayaknya bukan penyalahgunaan deh. Langkah tepatnya gitu ya. Dari si ini gitu ya. Peningkatan akses internetnya. Oke, yang pertama melatih guru-guru menggunakan gawai. Ini kan lebih ke POV siswa nggak sih guys? Berarti kita cari aja yang siswa ya. Meningkatkan fasilitas pembelajaran, no. Sosialisasi tentang bahaya, enggak juga. Membimbing para orang tua siswa, enggak ya.
Nah, menguatkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat ya. Jadi di sini juga harus lihat POV-nya dari siswanya, dari masyarakatnya juga iya. Jadi maksudnya ada kata-kata masyarakat gitu ya. Terus juga memang ketika emang teknologi sudah ini gitu ya semakin meningkat ya kita nggak bisa gitu ya menutup matakan hal itu. Jadi memang kita harus menguatkan pemahaman literasinya. Oke? Nah, lanjut. Nomor 3. Raden Mas Suhardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh bangsa yang terkenal dengan kesederhanaannya. Oke. Ki Hajar Dewantara sederhana. Bahkan dia mengharuskan anggota keluarganya menggunakan barang produksi lokal yang harganya murah. Dari sikap beliau dapat dikatakan bahwa beliau memiliki integritas yang tinggi. Oke. Untuk integritas itu ada 3, guys. Pokoknya jujur, komitmen, konsisten. Ya. Keberanian, kejujuran, dan juga komitmen. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Memilih penggunaan produk lokal demi kemajuan bangsa. Ini nggak detail ya. Memilih barang yang harganya murah sehingga memberikan contoh bagi anggota keluarga. Nggak juga. Memilih kebiasaan yang baik pada dirinya dan ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ini lebih tepat guys, karena kan di sini ada kata-kata mengharuskan anggota keluarganya menggunakan barang produksi lokal ya. Jadi di sini ada kaitannya sama si keluarganya gitu ya. Nah, yang C kita tandain dulu. Tidak boros dan hidup bersahaja sehingga tidak menunjukkan perbedaan antar masyarakat. Nah, ini padahal nggak nyinggung-nyinggung masyarakat ya, jadi ini kurang tepat. Mengurangi perbedaan dengan masyarakat biasa. Nggak juga ya. Yang lebih tepat adalah yang C. Memiliki kebiasaan yang baik pada dirinya dan ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat. Ya, itu juga memenuhi unsur integritas. Lanjut. Perumusan Pancasila mengalami proses yang cukup panjang, bukan dibentuk dalam waktu yang singkat. Oke. Selain dilihat dari waktunya, juga libatkan para tokoh katanya. Para perumus dasar negara meninggalkan identitas dan ego pribadinya hingga disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Nilai luhur pada perumusan Pancasila. Oke. Di sini karena ada kata-kata meninggalkan identitas dan ego pribadinya, berarti di sini bakal berhubungan sama kebersamaan, guys. Nah, yang mana nih yang ada kata-kata kebersamaan? Yang B ya, menumbuhkan semangat kebersamaan. Karena nggak bisa guys kalau misalnya individualis. Lanjut, pada sistem pemerintah negara Indonesia dikenal check and balance. Nah, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. DPR dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta mendapatkan imunitas hukum yang merupakan, nah ini udah jelas banget guys, hak DPR ya. Karena kan hak DPR itu ada apa aja? Hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan ini udah sebutin semuanya ya. Jadi ya udah, itu udah valid banget ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti cek di pasal yang berhubungan sama DPR. Oke? Lanjut, nomor 6. Generasi muda memiliki peran yang besar dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Salah satu wujud nyata peran generasi muda adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Oke, jadi ada Sumpah Pemuda gitu guys ya. Di bawah ini yang bukan merupakan arti penting Sumpah Pemuda. Oke. Yang kecuali menjadi alat pemersatu, yes. Meningkatkan kesejahteraan. Loh, kenapa ya tiba-tiba ada kesejahteraan ya? Nah, ini harus dipertanyakan. Menambah semangat generasi muda, yes. Menyatukan, pokoknya yang berhubungan sama persatuan, kesatuan, patriotisme itu udah pasti benar guys. Semangat juga ya. Berarti yang B yang kurang tepat. Ini nggak ada hubungannya sama kesejahteraan ya. Karena kan ini tentang Sumpah Pemuda. Oke, nomor 7. Salah satu kepala daerah di Jawa Barat terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Oke, pokoknya dituduh suap ya. Oke, intinya suap guys. Ini mah cuma data doang ya. Tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat pada ilustrasi tersebut bertentangan dengan Pancasila sila ke. Oke, kalau misalnya ada suap kayak gini guys, ini tuh melanggar sila keempat. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan ini ya. Harusnya kan bisa dimusyawarahkan atau dimufakati gitu ya. Dan juga ini sudah melanggar tidak memaksakan kehendak dia malah memaksakan kehendak dia gitu untuk mendapatkan si suap tersebut ya. Jadi ini melanggar pasal sila keempat gitu ya. Ya, itu kata kuncinya guys kalau tentang suap ya. Oke, nomor 8. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf. Oke, berarti yang ini ya. Kita lihat aja dari awal kalimat ya guys. Terlihat anak-anak bermain bola dan bermain air. Bla bla bla. Yang paling buatku tertarik. Nah, berarti sini ada hubungannya sama anak-anak. Yang ada kata anak-anak yang mana? Yang A enggak, B enggak, C iya, D iya,
Enggak. Nah, coba yang paling tepat yang mana? Kan di sini anak-anaknya lagi bermain bola dan bermain air. Terus kalau yang ini, orang tua merasa khawatir jika membawa anak ke pantai. Kayaknya nggak ada tendensi negatif deh. Karena di sini lagi kayak bahas yang positif ya. Jadi yang C kita nyahkan saja, udah pasti yang D guys. Kulihat juga berapa anak berkejar-kejaran di bibir pantai. Yang paling buat gue tertarik, nah ini udah nyambung banget guys ya. Jadi yang D. Lanjut nomor 9. Nah ini kata baku ya. Teman-teman harus banyak baca ya kalau kata baku tuh, biar bisa ngebedainnya. Prinsip dasar koperasi adalah mensejahterakan seluruh anggotanya dan sebagai kekuatan penyeimbang dalam, nah, ini sistem atau sistem. Di sini sistem ya guys ya, berarti yang A sama B salah. Antara C, D. Oke, lanjut aja yang ini ya. Yang dikelola dengan mengedepankan. Nah, di sini ada kata yang mirip guys, efektivitas sama produktivitas. Kalau misalnya kata dasarnya efektif, ini benar dia pakai F. Tapi kalau misalnya udah jadi efektivitas, kita ingat lagi bahwa bahasa Inggrisnya efektivitas itu apa? Effectivity ya, effectivity. Nah, ini tuh serapan guys. Jadi kita harus pakai V juga. Makanya jadinya adalah F-nya satu ya. Efektivitas. Itu jadi yang efektivitas yang pakai V. Ini salah ya. Nah, ini sama ini. Begitupun sama yang produktif. Produktif itu kan pakai F. Nah, productivity dia pakai V. Jadinya adalah produktivitas gitu ya. Itu sih yang paling mudah ya. Kalau misalnya ada bahasa Inggris, bisa juga diingat lagi gitu ya. Itu tuh pakai huruf apa. Jadi bisa membantu di situnya. Ini pakai F ya, salah. Berarti yang D. Oke. Nah, itu dia 9 soalnya. Untuk soal terakhir, teman-teman coba cek frasa yang bercetak miring. Jadi yang pengusaha memamerkan dan menyelesaikan ya. Kira-kira mana yang paling tepat jawabannya? Boleh kirim di kolom komentar. Dan boleh dong bantu vote guys. Kira-kira aku lanjutin bahas TIU atau TWK ya. Nanti aku bakal upload lagi. Gitu aja dari aku guys. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain boleh. Dan buat yang belum daftar persiapan CPNS, boleh nih di websitenya jagotes.id. Bisa dipilih ya paket yang mana aja bebas. Dan bisa pakai kode aku, yaitu kode Reta biar dapet diskon 10.000 ya. Nanti ikut kelas aku ya di Jagotes. Nah, see you again guys. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Semoga lolos SKD dan jadi ASN. Bye-bye.